Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya nih? Eh, Anda semua, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kembali lagi ke channel Caraka. Mohon maaf baru upload lagi video pembelajaran. Nah, kita masih melanjutkan materi tentang statistika. Di episode ke-8 ini, kita akan membahas tentang min untuk data berkelompok. Ya, nah, apa saja yang ada di min data berkelompok? Min itu artinya, sebelumnya kita udah belajar ya, min itu artinya rata-rata. Jadi rata-rata untuk data berkelompok. Nah, kita dulu. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang data tunggal. Nah, sekarang kita belajar mengenai rata-rata untuk data berkelompok. Di sini ada 3 cara atau 3 rumus ya. Yang pertama, kita menggunakan titik tengah di masing-masing tiap kelas. Rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Artinya sigma Fx ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian frekuensi dengan X, di mana X-nya itu adalah titik tengah masing-masing kelas. Nanti dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, rumus ini adalah rumus simple yang sering digunakan untuk mencari rata-rata untuk data berkelompok. Nah, rumus yang kedua di sini adalah XS rata-rata sementara. Kita menggunakan rata-rata sementara. Rumusnya XS ditambah sigma FD dibagi sigma F. Bisa diambil dari salah satu titik tengah kelas interval, XS-nya itu, di mana D-nya adalah deviasi atau simpangan, yang besarnya itu adalah X dikurangi XS. Ini rumus yang kedua. Nah, rumus yang ketiga, di sini ada hampir sama dengan rumus kedua, cuman bedanya di sini ada menggunakan panjang kelas. Jadi, XS ditambah P kali sigma FU dibagi sigma F, di mana P-nya itu panjang kelas, dengan U-nya itu adalah D per P. Nah, dua rumus ini, rumus kedua dan rumus ketiga ini jarang digunakan. Yang biasanya digunakan adalah rumus pertama, yang ini. Rumus pertama ini mudah diaplikasikan dan cukup menghemat waktu. Tapi ya tergantung Anda semua mau menggunakan rumus yang mana. Seperti itu. Nah, yang biasanya kita gunakan adalah yang ini. Ya, rumus pertama yakni di mana X bar itu sama dengan di sana sigma F dikali X dibagi sigma F, di mana F itu adalah frekuensi, X-nya itu adalah titik tengah. Jadi jumlah hasil perkalian dari frekuensi dengan titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Seperti apa proses perhitungannya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan nomor pertama atau soal pertama, yakni diketahui data sebagai berikut. Ukurannya di sini 16 sampai 20 kelas pertama, kelas keduanya 21 sampai 25 dan seterusnya ya. Yang ditanyakan adalah tentukan min dari data tersebut. Yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Nah, untuk itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai tengahnya. Gimana cara nyari nilai tengah? Nilai tengah itu kita cari dulu ya. Di mana ya? Di sini aja dulu. X 1 artinya nilai tengah kelas pertama. Di sini ada ukurannya. Ukurannya itu 16 sampai 20. Jadi 16 ditambah 20 dibagi 2. 16 tambah 20 yakni 36. Sip, mantap. Dibagi 2. 36 dibagi 2, 18. Nah, 18 itu adalah nilai tengah kelas pertama. Kita tulis dulu XI. Di sini 18. Nah, ke bawahnya seperti itu nggak bisa seperti itu. Jadi 21 ditambah 25 bagi 2. Atau bisa juga kita cari dulu panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa? Nah, kebetulan di sini bisa dari batas bawah, bisa dari batas atas. Kita lihatnya. 16 ke 21 itu ada selisih. Selisihnya berapa? 21 kurangi 16. Ini 5 ya. Begitu pun 20 sampai ke 25. Ada selisih. 20 sama 25. Berapa? 5 ya, berarti panjang kelasnya 5 gitu. Jadi bisa dari batas bawah, bisa dari batas atas, karena sama aja. Ada selisih dari batas atas kelas pertama, batas atas kelas pertama dengan batas atas kelas kedua, itu ada selisihnya, yakni 5. Atau batas bawah kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua itu ada selisihnya, yakni 5 juga sama, berarti panjang kelasnya 5. Sehingga di sini rata-ratanya tinggal ditambahin 5, 18 tambah 5 berapa? 18 tambah 5 yakni 23.
Lanjutin aja, tambah 5, 28. Tambah 5, 33. Tambah 5, 38. Tambah 5, 43. Tambah 5, 48. Nah, kita tentuin dulu sigma F-nya. Mas Ari, ini belum ditotal ya. Total frekuensi. Total. Totalnya ini ditambah-tambahin. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 9. Coret ya, pakai cara biasa. Yakni di sini 5. 5 tambah 14. 5 tambah 14 berarti 20. Sorry, ini ada belasan, kita pakai 15 aja deh ya, biar mudah. 15 tambah 14, 29. 29 tambah 16, 45. Tambah 4, 49. Tambah 1, 50. Berarti totalnya itu adalah 50. Kita peroleh sigma F-nya, kita simpan dulu. Sigma F-nya itu sama dengan 50. Nah, seperti itu ya, ini sigma F. Nah, lanjut. Kita nyari, ini baru ada kolom XI. Nah, kita tambahin lagi. Sekarang di sampingnya kolom FI atau F dikali X. Ya, XI bisa seperti itu. Nah, ini hasil perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah. Nah, kita kali-kaliin. 2 kali 18. 2 kali 18. 36. Terus 4 dikali 23. Berarti 92. Ini bisa perhitungannya ya. Terus ini 9 dikali 28. Itu berapa? 9 kali 28, 252 ya. Terus 14 dikali 33. Hasilnya 462. Terus 16 dikali 38. Hasilnya 608. Terus 4 dikali 43. Hasilnya 172. Terakhir 1 kali 48. Ini mudah ya, hasilnya 48. Ini semuanya dijumlahin. Ketika dijumlahin sama Anda semua, nanti hasilnya diperoleh. Yakni hasilnya itu adalah 1670. Nah, jadi kita mencari X-barnya mudah. Jadi X-barnya udah dapet tuh. Jumlah dari sigma F, jumlah dari sigma, atau jumlah itu sigma ya sama aja. Sigma dari Fx dibagi sigma F. Jadi sigma dari perkalian Fx adalah 1670 dibagi dengan sigma F. Total frekuensinya ini ya. Yakni berapa? 50. Jadi hasil baginya adalah 33,4. Nah, kalau dihitung hasilnya 33,4. Selesai. Ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 bentuknya adalah histogram nih. Ya, histogram bukan bentuknya tabel. Nah, biar mudah kita harus bentuk ke dalam bentuk tabel dulu nih. Ya, biar mudah. Maka bentuk tabelnya adalah kita tulis dulu di sini. Tentukan min dari data histogram berikut. Ini ada berat badan ya. Ini menghitung berat ya. Maka kita buat dulu tabelnya di sini. Sediakan kolom berat. Ya, kolom berat itu. Nah, di sini adalah ini tuh adalah tepi kelas ya. Yakni 29,5, 34,5 ini tepi kelas. Nah, caranya untuk mengetahui kelas pertama, Anda semua tinggal tambahin kayak gini. 29,5. Nah, ini kelas pertama ditambahin 0,5. Ditambah 0,5. Nah, tepi atasnya, ini tepi bawah, ini tepi atas ya. Tepi bawahnya ditambah 0,5. Tepi atasnya dikurangi 0,5. Sehingga kalau 29,5 ditambah 0,5 hasilnya 30. Tuh. Sampai ini dikurangi 0,5. Jadi hasilnya berapa? 34. Nah, seperti itu. Ini kelas pertama. Ke bawahnya ya sama aja. Ini berarti sebagai untuk kelas kedua, 34,5 ini sebagai tepi bawah ya, yang ini. Yang ini sebagai tepi atas. Yakni ya sama aja, berarti ini ditambah 0,5. Jadi berapa? 35 ya. 35 sampai, nah 39,5 kurang 0,5. Jadi 39. Atau cara mudahnya kita nyari panjang kelasnya aja. Panjang kelasnya berapa? Dari 2 atau dari 30 sampai 34 berapa?
Berarti 30, 31, 32, 33, 34. Ada 5 panjang kelasnya. P-nya itu adalah 5. Berarti tinggal tambahin 5 ke bawahnya. Kita tambahin 5 aja yang ini. Ini tambah 5 berarti 44. 44 tambah 5 jadi 49. Tambah 5 jadi 54. Tambah 5 jadi 59. Tambah 5, 64. Nah yang ini tinggal ngelanjutin aja. Udah 39, 40. Udah 44, 45. Udah 49, 50. Udah 54, 55. Udah 59, 60. Nah ini adalah beratnya ya. Berarti kita tinggal tulis frekuensinya. FR. Atau frekuensinya berapa aja nih. Kelas pertama di sana ada ya 2, 5, terus 8, terus 12, 6, 4, 3. Kita nyari nilai tengahnya, X-nya. Oh ini jumlahin dulu. Jumlahnya berapa nih? Nah ini 7, 5 tambah 2, 7. Sini aja ya, biar nggak ngalang kayak tadi. 7, 7 tambah 8, 15. Tambah 12, 27, tambah 6, 33, tambah 4, 37, tambah 3, 40. Berarti di sini sigma F-nya adalah 40 ya, ini. Nah, kita tinggal nyari XI atau nilai tengah. Caranya gimana? Masih ingat kan tadi di soal nomor 1. Jadi XI itu X1 kelas pertama adalah 30 tambah 34 dibagi 2. Jadi 64 dibagi 2. Hasilnya berapa? 32. Ya, hasilnya 32. Berarti X yang pertama adalah 32. Terus yang kedua ya tinggal tambahin nilai kelas panjang kelasnya aja ke bawah. Jadi 37. Terus 42, 47, 52, 57, terakhir 62. Tabel kolom terakhir adalah F kali X. Jadi hasil perkalian frekuensi kali frekuensi kali titik tengah ya. Kita rubah dulu warnanya deh biar nggak pembuliwet ya. Nah, kita tinggal mengalihkan 2 dengan 32. 2 kali 32 64. Terus 5 dikali 37, hasilnya 185. Terus 8 dikali 42, hasilnya 336. Terus 12 dikali 47, hasilnya berapa? 564 ya. Terus 6 dikali 52, hasilnya 312. Nah, terus 4 dikali 57, ini harus bisa proses perkalian ya, 228. Terus terakhir 3 kali 62, hasilnya adalah 186. Nah, berarti jumlahin. Hasil penjumlahannya adalah, nah ini bisa nada kuadrat, nanti hasilnya itu diperoleh 1875. Sehingga rata-ratanya adalah di sini diperoleh tadi sigma F-nya ini ya 40 ya. Sehingga diperoleh 1875 dibagi 40. Hasilnya berapa? Nah, setelah dihitung maka diperoleh hasilnya 46,87 ya. 46,87. Baik, diperoleh ya hasilnya. Ini adalah min untuk data yang bentuknya histogram. Kalau tadi nomor 1 bentuknya tabel, yang kedua bentuknya histogram. Nah, ada satu lagi nih, bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Soal terakhir nomor 3 ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau tadi kita memperoleh datanya itu bentuknya tepi kelas ya, tepi kelas. Kalau ini datanya itu bentuknya adalah nilai tengah. Jadi 12 di sini, mana nih pointer? Oh, di sini ya. Nah, 12 ini bukan tepi kelas, tapi dia sebagai titik tengah. Jadi udah ada titik tengahnya kalau ini. Ini udah ada titik tengahnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini udah bentuknya titik tengah. Histogram sama. Kalau bentuknya tepi atas, tepi bawah, atau tepi kelas kayak nomor 2 tadi, itu kita harus bentuk ke dalam bentuk tabel.
Kalau ini nggak usah sih sebenarnya, langsung aja. Untuk mencari rata-rata, ini langsung aja ya. Diperoleh, kita tulis dulu deh F-nya. F-nya itu adalah, di sini ada 3, kelas pertama 3, terus kelas kedua yang ini berapa? 7 ya? 7, terus kelas ketiga 14, yang ini ya, 14, yang ini berarti, yang ini, oh ini kelas ketiga, kedua, ke 1. Nah, kelas keempat berarti 16, kelas kelima berarti 8, nah kelas ke-6 berarti balik lagi 3 ya. Nah, ini kalau ditambahin hasilnya 3 tambah 7, 10, tambah 14, berarti 24, tambah 16, berarti 40, tambah 8, 48, 48 tambah 3, 51. Nggak pas nih. Ya, kalau nggak pas nggak apa-apa. Dari sananya berarti kan. Ini tergantung soalnya. Nah, lanjutin lagi. XI atau nilai tengah. Nilai tengahnya ini udah ada. Ini adalah nilai tengah semua. Yakni 12, 17, 22, terus 27, 32, dan terakhir 37. Berarti kita tinggal nyari aja. Kita ganti warnanya ya. Biar nggak bentrok. Nah, berarti F kali X. Kalian F kali X. Ya udah tinggal kali-kaliin aja. 3 kali 12. Ini. 3 kali 12. 36. Terus. Kita kaliin. 7 kali 17. Hasilnya 119. Terus 14 kali 22. Hasilnya 308. Terus 16 kali 27. Hasilnya 432. Terus 8 kali 32. Hasilnya 256. 256. Terus 3 kali 37. Hasilnya 111. Ya, hasilnya 111. Jumlahin. Nah, setelah Ananda hitung semua, maka diperoleh hasilnya itu adalah 1262. Sehingga rata-ratanya ya udah tinggal kita masukin 1262 dibagi 51 ya. Karena di sini sigma F-nya adalah jumlahnya 51. Diperoleh hasil setelah dibagi hasilnya itu adalah 24,75 ya. 24,75. Nah, sebenarnya di sini juga Anda semua bisa langsung aja. Kan ini 3 ya. Ini 3, ini 7, ini 14, ini 16 ya. Terus ini 8, ini 3. Sebenarnya bisa dikali-kaliin aja. 3 kali 12 langsung ya. Ini 36. Bisa langsung seperti itu. Terus ini 119. Bisa dan seterusnya. Nanti tinggal dijumlah aja. Sama aja kok. Kalau Bapak di sini menggunakannya itu adalah menggunakan frekuensinya tulis dulu, X-nya tulis dulu. Ya biar sama seperti pengerjaan soal-soal sebelumnya. Tapi kalau mau langsung boleh 12 kali 3, 17 kali 7 dan seterusnya. Nanti dijumlahin dibagi banyaknya frekuensi. Itu bentuk ketiga. Jadi bentuk ketiga ini bentuknya adalah histogram tapi diketahuinya adalah nilai tengah atau titik tengah. Ya. Nah, itulah pertemuan kali ini. Jadi sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nanti kita lanjutin di materi di episode berikutnya itu tentang median. Ya. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita udah belajar tentang cara menghitung mean. 1 dari bentuk tabel, 2 bentuknya itu histogram tapi tepi kelas yang diketahuinya. Yang ketiga adalah histogram sama tapi yang diketahuinya adalah titik tengah. Nah, masih banyak soal-soal bentuk lain. Nah, kita cek di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.